Shalom Bapak Ibu, kita mengucap syukur Tuhan memberikan kita firman-Nya. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memimpin kami di dalam terang firman-Mu supaya kami tidak tersesat. Engkau selalu membekali kami dengan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dan biarlah kami bisa menenangkan hati kami supaya kami mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kali ini kita melihat kisah para rasul 20 ayat 13-38. Ini adalah kisah tentang perpisahan Paulus dengan penatua jemaat di Efesus, saudara. Dia mengungkapkan dua hal, yaitu yang pertama adalah teladan hidupnya, dan yang kedua adalah tugas atau peran penatua Efesus yang dia mau titipkan, yaitu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan jemaat itu. Yang pertama dia berkata, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Di ayat yang ke-18. Dia berkata di dalam ayat yang ke-19, aku ini hidup dengan rendah hati. Aku bersih tidak bersalah di dalam ayat 26. Paulus berkata aku rendah hati bukan berarti dia sedang arogan atau sombong, tetapi sedang memberikan satu contoh atau teladan, mengingatkan para penatua bagaimana dia hidup selama 3 tahun ini. Lalu kemudian dia ingatkan bahwa dia ini adalah orang yang bersih, yang tidak bersalah. Dia mengajarkan banyak hal, dia tidak menuntut apa-apa, dia berintegritas kepada jemaat Efesus. Lalu kemudian dia berkata, waktu dia mengajar, dia juga mengajar di dalam kelompok yang besar dan di dalam kelompok yang kecil, di dalam ayat 20. Dan seluruh pengajaran yang dia sampaikan itu adalah seluruh pengajaran Allah. Dia tidak punya agenda apa-apa, dia menyampaikan dengan lengkap, tidak ada yang kurang. Segala sesuatu yang perlu diketahui oleh jemaat Tuhan sudah dia sampaikan. Lalu kemudian dia berpesan kepada para penatua ini, dua hal. Yang pertama, menjaga diri. Paulus berkata, bagaimana kamu menjaga diri? Di dalam ayat 35 dikatakan, engkau meneladani aku, lihat bagaimana aku hidup. Engkau harus menjaga dirimu di dalam pengajaran firman yang murni. Dan yang tugas yang kedua dari para penatua Efesus ini adalah menjaga kawanan domba. Kawanan ini diperoleh melalui darah Kristus. Kristus sangat mengasihi jemaat ini. Maka para penatua harus menjaga kawanan ini dari serigala-serigala ganas. Paulus tahu bahwa waktu dia akan pergi, serigala-serigala ganas, yaitu istilah yang dipakai Paulus untuk para pengajar-pengajar sesat, akan masuk. Bahkan orang-orang di tengah-tengah jemaat ini juga akan ikut di dalam pengajaran sesat ini. Tetapi Paulus mengingatkan, engkau penatua, engkau harus menjaga mereka, memberi mereka makanan rohani, Injil kasih karunia Allah. Dan kemudian Paulus berkata, engkau penatua harus membantu orang-orang yang lemah. Di dalam ayat 35, bantulah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan materi mereka. Bukan saja memberikan makanan rohani, tapi juga memberikan makanan jasmani. Penatua harus menjaga ajaran dari bahaya-bahaya rohani, bahaya teologi yang sesat, dan sebagainya. Sebenarnya apa yang Paulus sampaikan ini adalah mengenai kemuridan. Bapak Ibu, kemuridan selalu dimulai dengan keselamatan, penginjilan. Lalu kemudian harus diajar. Orang-orang yang baru atau para petobat baru ini harus diajar pengajaran-pengajaran yang murni, yang utuh tentang Injil kasih karunia. Lalu mereka harus dilatih. Paulus tinggal 3 tahun di Efesus untuk melatih para pemimpin-pemimpin ini dan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin. Melatihnya selama 3 tahun, mendemonstrasikan, memberikan satu teladan. Lalu kemudian Paulus tidak tinggal di Efesus, dia pergi ke kota-kota lain. Dia meregenerasi,
Dia membiarkan para pemimpin itu bertumbuh, menggembalakan kawanan domba. Kita perlu berdoa bagi para penatua gereja kita di dalam tugas dan panggilan kemuritan dan pemuridan ini. Gereja dipanggil untuk menghasilkan murid, dan murid-murid ini menjadikan orang-orang lain murid lagi, dan begitu seterusnya. Kita perlu berdoa bagi jemaat, biarlah mereka juga boleh tahu tujuan bergereja, berkomunitas, yaitu menjadi orang-orang yang haus akan firman, yang memberitakan Injil, yang memuridkan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami sebagai gereja Tuhan. Kami berdoa biarlah para pemimpin, mereka makin hari makin cakap mengajar. Mereka mengerti fungsi mereka, yaitu menjaga ajaran, memberitakan firman Tuhan, menjadikan murid-murid Kristus. Kami berdoa jemaat makin haus. Mereka merindukan untuk menjadi pemimpin gereja yang mengajarkan firman Tuhan, yang memuridkan orang-orang lain bagi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.